Halo guys, selamat datang lagi di videonya Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini itu kita nge-review mobil Jepang-Jepang aja. Toyota aja yang simple-simple, mobil biasa. Enggak sih, ini nggak biasa sih. Ini Toyota yang istimewa. Ini adalah Toyota Land Cruiser J300 VXR tahun 2023. Nah, fun fact, mobil ini adalah mobil favorit kameramen gue. Jadi pas kita syuting nih, lu nggak lihat sih, dia di belakang kamera itu dia kayak full senyum banget guys. Ya, jadi tadi dia yang mau bawa, dia yang ngecek mobil lah, pokoknya semuanya dia yang ngerjain. Nulis skripnya itu dia penuh semangat gitu, gue tahu banget tuh. Ya, jadi sekarang langsung aja kita bahas mobilnya, bagian depannya dulu. Nah, untuk bagian depan ya, mobil ini didominasi sama air vent. Jadi banyak banget bolong-bolongnya, ini semua grillnya bolong, bagian sini bolong, bagian bawah sini bolong. Dan karena ini yang VXR jadinya lu dapet kayak lips di bagian bawahnya ini di bumper bawahnya. Karena yang VXR itu diutamakan untuk jalan raya. Nah, ada versi satu lagi namanya GRS. Nah, itu yang diutamakan untuk lu bawa ke off-road. Dan yang masuk ke Indonesia itu emang ada dua, VXR dan GRS gitu. Nah, untuk lampu depannya, mobil ini ya, lampu depannya itu kecil banget untuk mobil yang segede ini. Nah, ini yang tiga ini dia LED, terus yang putihnya ini dia DRL, dan jadi lampu sen juga yang kalau sennya nyala dia running gitu, modelnya jalan ya, set. Nah, gitu. Habis itu ada lampu fog lamp nih di bagian sini yang bentuknya itu cimit-cimit. Nah, terus mobilnya gede, udah pasti ada titik sensornya, ada juga kamera guys gitu. Kita semua udah tahu Toyota Land Cruiser ini emang gede banget. Nih lu bisa lihat pasti gue di kamera kelihatan kecil banget, tapi guenya tuh nggak kecil, gue sebenarnya ukuran manusia normal. Emang mobilnya yang gede. Nih gue kasih tahu ya, wheelbase-nya itu dia dari ban ke ban, tengahnya berarti dia hampir 3 meter. Kalau misalkan dari ujung ke ujung, bumper depan ke bumper belakang, dia hampir 5 meter. Untuk lebarnya hampir 2 meter, untuk tingginya dia hampir 2 meter juga, 1,9 sekian milimeter. Nah, tuh gila, berarti ini mobil gede dan tinggi banget. Habis itu lu dapat roof rail untuk kebutuhan adventure ya. Velgnya itu dia warnanya kayak kemetal-metalan dan ukuran ring 20. Kalau di mobil biasa, ukuran ring 20 itu gede banget. Tapi kalau di Land Cruiser, itu jadi kayak kecil banget. Jadi kayak velg 18 atau 16 karena emang mobilnya gede banget. Nah, untuk ukuran bannya dia 265 per 55 sama tuh di depan dan di belakang. Jadi dia nggak staggered. Nah, karena mobilnya tinggi, besar, lu jadinya dikasih footstep untuk mempermudah lu masuk. Nih, gue contohin cara naiknya ya. Jadi kaki lu pertama naik ke sini, ada pegangan di sini, lu pegang. Nah, lu naik. Tuh. Kalau misalkan lu nggak pakai footstep, lu jadinya kayak gini, naiknya. Nah, tuh. Kayak sakit pinggang gua langsung nih. Sumpah. Tuh, apalagi kalau lu pakai celana yang ketat gitu, lu nggak bakal bisa masuk ke mobil ini kalau nggak pakai footstepnya. Makanya disediain footstep gitu, guys. Nah, untuk mesinnya nih, mobil ini emang gede mesinnya ya, 3300 cc V6 two-way twin turbo. Angkanya dia horsepower-nya 305, dan untuk torsinya ini sih angka yang amazing buat gua, 700 Nm. Mantep banget. Oh ya, sedikit informasi, jadi Toyota Land Cruiser ini dia itu ada 3 versi, ada yang hybrid, ada yang bensin, dan ada yang diesel. Nah, yang masuk ke Indonesia cuman yang diesel aja, dan semuanya itu pakai mesin V6. Generasi J300 dia itu semuanya udah pakai V6, gak kayak generasi-generasi yang sebelumnya yang ada V8-nya gitu.
Nah, untuk gearboxnya mobil ini pakai 10 speed automatic gearbox, dan karena mobil ini untuk adventure jadinya dia 4x4. Mantap sekali guys. 700 Nm kalau misalkan ada di mobil-mobil sedan, itu sedannya terbang guys. Oke guys, untuk bagian belakangnya, nih bandingin sama badan gue ya. Mobil ini tuh gede, tinggi, dan kotak banget ya. Nah, tulisan Land Cruiser, logo Toyota, dan karena ini yang VXR, udah pasti tulisannya VXR. Lampunya LED dan udah pasti mirip-mirip mobil pada umumnya ya. Ada lampu mundur, lampu sen ya gitu-gitu. Single exit exhaust di bawah sini. Habis itu, untuk buka bagasinya ada 3 cara. Yang pertama, pakai tombol tradisional ya, udah kayak mobil-mobil biasa, atau pakai remote-nya, atau yang terakhir pakai kick sensor. Untuk ukuran bagasinya nih gue kasih lihat, kalau misalkan jok bagian ketiganya dibuka, nah dia kurang lebih segini, bisa dibilang kecil. Tapi kalau misalkan jok baris ketiga dibuka, jadinya jauh lebih besar. Dan apalagi ya kalau jok baris keduanya itu dilipat. Nah, untuk naikin dan nurunin jok baris ketiganya, lu pakai tombol yang ada di sebelah sini nih. Jadi dia udah udah elektrik. Habis itu ada power outletnya juga. Siapa tahu lu lagi duduk-duduk sama teman-teman lu, duduk di bagasi, dia bisa ngecharge. Dan ya udah segini nih ukuran bagasinya. Nah, jadi tadi kita udah ngomongin mesin, luar, samping ya, pokoknya semuanya deh tuh, bagian eksterior. Sekarang tinggal kita ngomongin interiornya, karena yang bikin orang penasaran biasanya Land Cruiser itu di bagian interiornya. Oke, jadi langsung aja kita pindah. Oke guys, sekarang gue ada di bagian depan Land Cruiser. Ini mobil ya. Karena mungkin masih baru juga, wanginya itu masih enak banget. Dan pokoknya ini mobil emang sungguh-sungguh istimewa. Kita ngomongin dari joknya dulu. Joknya itu full kulit, udah ada electric seatnya juga, dan udah ada heated and ventilated seatnya. Nah, untuk yang bagian driver, dia ada lumbar support dan ada memory seatnya juga. Nah, itu lumbar support berguna kalau mana lagi nyetir jarak-jarak jauh, jadi nggak gampang pegel. Habis itu, semuanya nih ya, semua di bagian mobil ini tuh dia kayak soft touch gitu, nyaman banget dipegang, kecuali yang bagian sini nih. Nah, bagian sini dia kayak lebih keras aja sih gitu. Tapi sisanya nih, bagian sini-sini ini enak banget dipegang tuh, kayak buat jari lu tuh kayak enak banget, nyaman banget. Oke, sekarang kita pindah ke bagian tengah karena banyak banget tombol nih di bagian tengah. Yang pertama, layarnya ya. Layarnya itu dia touchscreen ya, dan udah nampilin semuanya nih. Lu bisa ngatur AC lewat layar, ngatur si heated and ventilated seatnya juga bisa lewat layar, lagu udah pasti, informasi juga udah pasti, dan udah pasti ada Maps-nya. Jadi lu nggak perlu ribet-ribet setting Google Maps lagi dari HP karena di mobil ini udah ada langsung. Nah, ini banyak banget tombol. Emang kelihatannya overwhelming ya, kayak lu pasti bingung. Tapi ini tuh tombol yang sangat mudah dimengerti. Untuk yang bagian sini, nih ini untuk kebutuhan lagu-lagu, volume, power, ada untuk shortcut si layarnya juga. Nah, itu di bagian tombol-tombol yang silver ini. Nah, kalau yang hitam-hitam ini lebih ke AC dan heated ventilated. Jadi kalau misalnya lu lagi nggak kepengen pakai layar nih untuk ngatur AC dan heated ventilatednya, lu bisa pakai tombol fisik di sebelah sini. Masih ada tempat CD ya. Terus di dalam sini ada partisi rahasia, isinya ada colokan Type-C, ada colokan USB, dan ada power outlet. Selain lu ngecharge pakai kabel, di mobil ini juga udah ada wireless charger yang posisinya nih gede gitu loh. Jadi enak banget lu naruh HP lu tinggal plug. Nah, biasanya kan ada wireless charger yang tempatnya tuh nyempil-nyempil. Nah, kalau di mobil ini tuh udah lu tinggal taruh aja nih, gue contohin ya. Tinggal. Nah, tuh udah gitu. Terus ininya nih, shifternya nih. Shifternya itu kayak gede banget ya, kayak bonggolannya itu gede banget. Dan pas lu shifting, pas lu masukin gigi itu rasanya padet gitu. Jadi nggak kayak mobil murah, karena emang ini bukan mobil murahan guys. Electric parking brake,
dual cup holder. Nah, untuk yang bagian driver itu bisa lu copot ininya. Jadi dia tempatnya lebih dalam, bisa nyimpen botol yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk kebutuhan per off-roadan lo itu semuanya ada di bagian sini nih. Sebelah kanan si shifternya. Yang pertama ada diff lock atau differential lock, bagian tengah. Habis itu ada turn assist. Turn assist itu gunanya ya sesuai namanya untuk ngebantu lu belok. Kalau misalkan lu mau pakai turn assist-nya, lu harus nyalain tombol ini dulu, DAC crawl. Nah, ini gunanya untuk crawling dan untuk nyalain yang buat assist turunan tuh supaya lu nggak selonjer. Nah, jadi kalau turunan dia kayak bantuin ngerem gitu. Habis itu ini yang dial, ini driving mode selector. Kalau misalnya lu lagi masuk ke drive mode, nah terus lu putar-putar, itu dia isinya ada Eco, Comfort, Normal, Sport, Sport Plus, dan Custom. Kalau Custom itu berarti itu udah sesuai settingan lu. Kalau MTS itu singkatan dari Multi Terrain Select. Nah, ini gunanya lebih ke tanah, untuk ke off-roadan. Isinya ada dirt, sand, mud, and deep snow. Tuh, jadi mobil ini udah siap banget lu bawa kemana-mana. Walaupun di Indonesia nggak ada snow ya, tapi tetap ada pilihannya. Nah, gitu. Jadi, kalau intinya kalau drive mode itu lebih ke comfort, sport, yang gitu-gitu. Kalau MTS itu untuk kebutuhan lu pas lagi jalan-jalan. Nah, terus ada slider ini nih. Slider ini untuk lu masuk ke high 4. High 4 itu biasanya lebih digunain untuk di jalanan. Sedangkan untuk low 4 itu dia untuk nanjak-nanjak off-road gitu yang butuh torsi lebih gede. Nah, itu lu pakai low 4 gitu, guys. Dan nah, nih ya. Habis itu kita geser lagi ke bagian cockpit nih ya, bagian dimana lu bakal sering duduk. Sumpah kalau menurut gua, lu punya Land Cruiser lebih enak lu nyetir sendiri. Karena walaupun ini mobil gede, tadi lu lihat sendiri kan dari luar, pas lu masuk, ini tuh beneran easy to drive ya, maksudnya kayak emang gede, cuman langsung kayak dapet gitu. Perkiraannya tuh lu langsung dapet, karena banyak alat bantunya juga di mobil ini, asisnya itu banyak banget. Contohnya, di mobil ini tuh ada pre-collision system. Nah, itu ngebantu lu supaya lu nggak nabrak sama mobil yang di depan. Terus ada parking assist, ada blind spot monitor. Itu kepake banget karena emang ini mobil gede. Dan ada yang namanya RCTA, itu Rear Cross Traffic Alert. Nah, itu udah pernah gue jelasin kan. Tombol start stop di sini. Untuk speedometernya itu dia masih ada analognya, tapi di bagian tengahnya dia ada MID-nya gitu. Terus ada heads up display juga. Pokoknya udah super lengkap. Nah, habis itu yang gua suka lagi, untuk tombol-tombol window-nya nih ya, power window-nya itu dia slanted kayak naik gitu, kayak ngarah langsung ke drivernya. Jadi lebih easy aja untuk lu pencet-pencet gitu. Oh ya, sama terakhir nih, untuk menambah kenyamanan lu pas naik mobil ini, kaca depan Land Cruiser ini dia udah double glass. Nah, itu dia artinya bukan anti peluru ya, tapi dia kayak dua lapis gitu, dan gunanya untuk nambah kedapan pas lu naik mobil ini. Nah, untuk sunroofnya, ini lu bisa lihat sendiri, sunroofnya udah pasti dia untuk buka tutupnya otomatis pakai tombol yang ada di atas ini. Nah, untuk tirainya dia masih manual, guys, jadi kayak masih laki banget ya kan. Kalau lu berotot kayak buka sunroof kayak begini nih tuh. Nah, ototnya kelihatan gitu tuh. Nah, bisa flexing ke ayang gitu. Oh ya, tadi gue kelupaan pas ngomongin bagasi. Jadi di pintu bagasi Land Cruiser ini dia ada dua speakernya di bagian pintunya tuh. Jadi kalau lu dengerin lagu di mobil ini, itu suaranya udah oke banget. All around you gitu deh. Pokoknya mantep. Habis itu di mobil ini lu juga dapet dashcam yang nampilin kamera bagian depan dan bagian belakang. Oke guys, sekarang gua udah pindah ke bagian belakangnya nih. Kalau misalkan ngomongin legroom, headroom itu sebenarnya agak nggak penting karena lu tadi lihat ya di bagian luar tuh mobil gede banget. Tapi gue tetap omongin deh. Nih, legroom segini ya. Luas banget. Depan jok settingan gua. Untuk headroom itu satu jengkal pas jengkal gua tapi. Nah, masih satu tema sama bagian depannya. Ini tuh banyak banget tombol tapi easy to use gitu, kelihatannya doang overwhelming. Nah, tombolnya ada apa aja?
ada heated and ventilated seatnya untuk bagian belakang. Tuh, ada untuk ngatur-ngatur AC, ada 2 colokan Type-C, ya itu bukan tombol sih, tapi gue ngasih tau aja. Ada 2 colokan Type-C, ada volume button untuk aux-nya, ada power outlet 1, ada HDMI 1. Nah, HDMI-nya gunanya untuk pas lu pakai layar. Jadi kalau lu lagi nyokin HDMI, itu ditampilin di layar yang di sebelah sini. Nah, layarnya ini dia juga udah touchscreen dan banyak banget misalnya AM, FM, pakai disk kalau lu lagi masukin disk bisa Bluetooth, rear HDMI, rear DLNA dan rear Miracast tuh. Jadi udah super lengkap. Duduk di belakang enak, tapi kalau menurut gua lu punya Land Cruiser lebih enak lu duduk di depannya. Beda sih kalau dengan lu big boss sih. Habis itu di tengah sini ya, lu dapat 2 cup holder. Terus udah pasti ada ISOFIX-nya buat pasang baby car seat. Dan untuk kisi AC dia ada di bawah jok depan, di sebelah sini. Dan ada juga di bagian atas gitu. Speaker mobil ini pakai speaker dari JBL dan tadi udah gue coba itu suaranya oke banget guys. Gak usah dipertanyakan lagi gitu deh. Pokoknya enak banget. Terus walaupun ini diesel yang bunyinya cek gitu ya, berisik, pas lu masuk ke dalamnya semua pintu ditutup, semua jendela ditutup, itu tuh kedapnya dapet banget dan nggak geter gitu, ngerti nggak? Kayak ya lu tetap dapet nyamannya. Dan yang terakhir, hal yang paling keren di mobil ini ada di bagian storage tengahnya. Jadi storage tengahnya ini bisa lu buka dari samping kanan, samping kiri bagian depan, dan bisa juga lu buka pakai tombol di bagian belakang sini. Kenapa bisa dibuka dari belakang? Karena di dalam storage ini dia ada cool box-nya. Jadi kalau misalnya lu lagi rame-rame sama temen lu semua bisa nyimpen minuman dingin gitu. Ada kulkasnya yang bikin minuman lu itu stay cool gitu. Nah, cool box-nya juga itu bisa lu matiin dan nyalain. Jadi kalau lu mau lagi nggak bawa minuman, lu mau nyimpen barang biasa, itu nggak perlu nyalain cool box-nya. Tinggal lu matiin aja, itu ada tombolnya di sebelah situ. Itu guys, jadi ya ini mau cool box-nya sih yang menurut gua kayak nggak ada di mobil lain gitu loh. Tadi gue kelupaan untuk ngasih tahu ya karena banyak banget yang gue omongin ya bibunya itu. Tapi ini terakhir AC di mobil ini udah 4Zone. Jadi setiap orang nih lu bisa ngatur AC-nya masing-masing. Ditambah ya tadi ada heated and ventilated seat-nya juga. Siapa tahu lu lagi jalan-jalan ke atas gunung tinggal nyalain heated. Kalau di pantai lu tinggal nyalain ventilated seat. Nah, untuk baris ketiganya, siapa tahu lu penasaran. Nih gua kasih lihat. Jadi posisi duduknya itu sebenarnya agak jongkok ya, paha lu tuh agak naik, tapi overall ini oke sih. Legroom, headroom itu aman, ukuran dewasa, tapi kalau lama-lama lu bakal sakit nih di bagian pahanya, ya. Tapi menurut gua kalau misalnya lu punya Land Cruiser ini, jok bakalan lebih sering lu lipet sih ya. Di bagian belakangnya dapat apa aja? Lu dapat colokan Type-C untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi bisa ngecharge tuh masing-masing. Dan karena ini joknya tadi udah elektrik pas kita ngomongin di bagasi, jadi untuk ngatur senderannya lu tinggal pakai tombol aja. Gue contohin nih. Tuh. Udah nggak manual. Nah, enaknya di situ. Nah, habis itu kalau misalnya lu mau ngelipet jok bagian paling belakang ini dari bagian tengah itu bisa karena disediain tombol di sebelah sini nih. Nah, ini untuk ngelipet yang right, ini untuk yang left. Nah, dapat cup holder dan dapat kisi-kisi AC lagi. Udah deh, lu tinggal duduk. Tapi kalau lama-lama menurut gue ini bakalan pegel. Tuh, nih posisinya lu lihat sendiri. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di bagian penutupan ya, atau bagian closing. Nah, buat lu yang suka adventure dengan taste luxury, menurut gue ini mobil cocok banget ya kan. Entah lu yang nyetir atau duduk di belakang atau duduk di paling belakang. Pokoknya intinya duduk di Land Cruiser ini tuh udah super duper nyaman dan enak. Adventure lu jadi kerasa lebih nikmat guys. Dan mobil ini udah full PPF, jadi lu nggak usah worry lagi kalau takut-takut kena stone chip atau baret-baret halus. Mobil ini udah enjoy aman. Oke. Jadi sampai di sini aja. Kalau lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram kita yang ada di bawah sini. Jadi, thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.